Rasil TV, untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kepada segenap peserta pesantren Ramadan, kita lanjutkan pelajaran kita tentang akidah. Terakhir pertemuan kita tentang 15 kaidah pencegah takfir. Silakan buka kitab ini, Aswaja Wahabi dan Syiah. Buka halaman 234. Buka halaman 234. Nah, di situ ada judul 15 kaidah pencegah takfir. Kaidah pertama sudah kita bahas. Yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima juga sudah kita paparkan. Sekarang kita masuk kaidah yang keenam. Kaidah yang keenam. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah yang keenam. La yukaffarul muslimu bifi'lin aw qawlin sadara minhu wa huwa ghairu aqilin mumayyizin mukhtarin. Jadi seorang muslim tidak boleh dikafirkan lantaran suatu perbuatan atau perkataan yang keluar darinya saat yang bersangkutan tidak berakal, tidak tamyiz, dan tidak memilih, artinya tidak sukarela. Dengan kata lain, kalau ada ucapan atau perbuatan yang bisa mengantarkan kepada kekufuran atau kekafiran, akan tetapi itu diucapkan oleh seorang muslim saat dia sedang hilang akal, atau seorang anak muslim yang belum tamyiz, atau seorang muslim yang dipaksa. Nah, maka tidak boleh dikafirkan muslim yang bersangkutan. Jadi kalau dia mengucapkan kalimat kufur karena ada tekanan, paksaan yang dia tidak bisa hindarkan, tidak boleh kita kafirkan. Atau kalau dia mengucapkan kalimat kufur saat dia sedang hilang akal, atau saat yang bersangkutan belum tamyiz, masih terlalu kecil, tapi mengucapkan kalimat-kalimat kufur, tidak boleh kita kafirkan. Nah, ini dibahas oleh Syekh Muhammad Nu'aim Hanisai dalam kitab Al-Qanun fi Aqaidil Firaqi wal Madzahibil Islamiyah. Baik, dari sini kita lanjutkan kaidah yang ketujuh. Yang ketujuh, kita bisa lihat di halaman 235 paling bawah. La yukaffarul muslimu bima yabduru minhu min alfadil kufri illa an ya'lamal mutalaffizu biha annaha kufrun. Jadi seorang muslim tidak boleh dikafirkan lantaran apa yang keluar daripadanya daripada ungkapan-ungkapan kufur. Artinya seorang muslim tidak boleh dikafirkan karena ucapannya, kecuali ia mengetahui bahwa yang diucapkannya tersebut adalah kufur. Nah, ini yang kita bahas kemarin. Kaidah ini lahir dari peristiwa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW tentang seseorang di zaman Bani Israel yang karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan siksanya,
kemudian berwasiat agar jenazahnya dikremasi, dibakar jadi abu, kemudian disebar pada saat ada angin kencang, karena dia memiliki keyakinan, dia menganggap bahwa Allah tidak mampu untuk membangkitkannya. Nah, jadi sebetulnya apa yang diyakininya tadi, saudara, itu merupakan kekufuran. Tapi kalau dia tidak paham bahwa itu suatu kekufuran, maka tidak boleh yang bersangkutan dikafirkan. Sebagaimana saya contohkan, ada anak-anak muda kita menyanyikan lagu Ebit dengan mengatakan mungkin Tuhan telah bosan. Itu tidak layalik bi kamalillahi subhanahu wa ta'ala wa jalali. Sifat bosan itu tidak pantas bagi kesucian, kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi yang bersangkutan gak paham kalau kalimat itu bertentangan dengan akidah, bisa menyebabkan kekufuran, gak boleh dikafirkan. Tapi justru harus kita beritahukan, disadarkan, bukan dikafirkan. Nah, inilah kaidah yang ketujuh. Ini dibahas dengan panjang lebar oleh Profesor Dr. Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fatwa Mu'asirah, kumpulan fatwa-fatwanya, juz keempat, halaman 271. Baik, kita lanjutkan di halaman 236. Kaidah yang ke-8. Inna ta'wila ra'yi muslimin lidaf'i tuhmati takfirihi khairun min jiryani zahiri ra'yihi al-muaddi ila takfiri. Jadi mentakwilkan pandangan seorang muslim untuk menghindarkan tuduhan pengkafirannya lebih baik daripada memaknai zahir pandangannya yang mengantarkan kepada pengkafirannya. Nah, ini penting sekali, saudara. Ini penting sekali untuk kita ketahui. Saya berikan contoh seperti ini. Antara saudara, saya ingin berikan contoh manakala seseorang itu mengeluarkan suatu pendapat. Terus secara zahir, secara lahiriah, pendapatnya itu kalau kita nilai itu sudah membuat yang bersangkutan jatuh pada kekafiran. Tapi manakala pandangannya tadi bisa kita takwilkan, oh mungkin maksudnya bukan begitu, mungkin maksudnya begini. Nah, kalau selama bisa kita takwilkan, oh kalau maksudnya begitu dia kafir, tapi kalau maksudnya begini dia tidak kafir, maka ambil takwil yang dia tidak kafir. Selama masih bisa ditakwilkan agar kita tidak mengkafirkan yang bersangkutan, maka takwilkanlah pandangan atau ucapannya agar kita tidak mengkafirkan dia. Nah, ini penting sekali, saudara, agar satu mazhab dengan mazhab lain yaitu tidak mudah saling mengkafirkan. Contoh, seperti saat kita bicara tentang Zahiriyah, tentang Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah mengatakan bahwa manusia ini semuanya sudah serba diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga tidak punya hak pilih sama sekali untuk menentukan hidupnya. Nah, ini pendapat Jabariyah. Mari kita lihat. Kalau pandangan ini kita lihat, wah, kalau begitu Jabariyah menganggap Allah ini tidak adil. Allah tidak punya keadilan. Saudara, kalau begitu, siapa yang meyakini Allah tidak adil, ya berarti dia kafir. Jadi kalau kita maknai seperti itu, Jabariyah kafir. Tapi kalau kita katakan, oh mungkin maksudnya enggak begitu.
Mungkin maksud dia ingin menyampaikan tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah, pengetahuan Allah. Mutlaknya Allah punya kuasa, mutlaknya Allah punya kebesaran. Ya kalau maksudnya sekedar itu, mereka tidak kafir. Bahkan bagus mereka punya pandangan. Jadi kita geser. Jadi sekiranya kalau kita pahami begini dia kafir. Kalau pahami ini begini dia tidak kafir. Ambil yang tidak kafir. Nah untuk apa? Untuk menjaga sikap agar kita tidak mudah mengkafirkan orang lain. Begitu juga sebaliknya, Qadariyah. Qadariyah, saudara, berpendapat bahwa manusia ini punya hak mutlak untuk menentukan hidupnya. Enggak ada intervensi dari Allah. Jadi semua yang menentukan dirinya sendiri. Nah kita lihat, wah ini pendapat Qadariyah semacam ini kalau dipahami menolak kekuasaan Allah untuk mengatur hamba-hambanya, menolak kekuasaan Allah yang bisa mengatur segala sesuatu, menolak keagungan dan kebesaran Allah, maka mereka kafir. Tapi kalau kita pahami, oh mungkin maksudnya Qadariyah ini bicara tentang keadilan Allah. Betapa maha adilnya Allah. Allah berikan manusia ini hak yang begitu besar untuk menjalankan daripada pilihan hidupnya. Oh kalau itu yang dimaksud, mereka tidak kafir. Mungkin sebatas itu yang mereka maksud. Mereka tidak sejauh yang kita duga. Sampai mereka menentang daripada yaitu kebesaran dan kekuasaan Allah. Kalau begitu mereka tidak kafir. Nah jadi selama bisa kita berikan penilaian pandangan yang tidak mengkafirkan mereka, ambil yang tidak mengkafirkan mereka. Inilah arif dan bijaknya pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah tuh di dalam menempatkan persoalan begitu hati-hati, begitu cermat, begitu teliti, enggak mudah mengkafir-kafirkan orang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini juga dipaparkan dengan panjang lebar oleh Syekh Muhammad Nu'aim An-Nisa'i dalam kitab Al-Qanun fi Aqaidil Firaq wal Madzahibil Islamiyah halaman 334. Sekarang kita berpindah ke kaidah yang ke-9. Nah, mari kita lihat kaidah yang ke-9 masih di halaman 236. Di sini dinyatakan inna da'wa bi hukmi islami alfi kafirin bi syubhatin khairun min takfiri muslimin wahidin bi alfi syubha. Ini sepengetahuan saya yang pernah mengucapkan ini Al-Imam Al-Asfiryani. Cuma hanya saja saya lupa yaitu di kitab mana, tapi ini yang terdahulu yang mengucapkan ini beliau. Dan ini juga dikutip oleh Syekh Muhammad Nu'aim An-Nisa'i di dalam kitab Al-Qanun fi Aqaidil Firaq wal Madzahibil Islamiyah di halaman sama seperti tadi yaitu 334. Jadi di sini dikatakan menetapkan keislaman 1000 kafir dengan sebuah alasan lebih baik daripada mengkafirkan seorang muslim dengan 1000 alasan. Ini saking hati-hatinya Ahlus Sunnah agar tidak sembarangan mengkafirkan orang. Saudara, jadi kalau ada 1000 orang kafir, tapi kita anggap mereka Islam hanya karena suatu alasan. Karena suatu identitas keislaman yang muncul dari mereka, saudara, kemudian kita anggap mereka ini muslim. Kita enggak berburuk sangka. Nah, padahal dugaan kita belum tentu betul, bisa jadi mereka kafir. Tapi karena ada suatu identitas keislaman yang mereka tunjukkan kepada kita, kemudian kita menganggap mereka itu adalah muslim, sehingga mereka tidak kita musuhi, kita tidak jadikan musuh. Itu jauh lebih baik daripada ada seorang muslim yang kita kafirkan dengan 1000 alasan. Nah, ternyata dia muslim. Nah, dengan aneka ragam alasan, saudara, kita kutak-katik sana sini, kita kafir-kafirkan dia. Saudara, nah, padahal pada kenyataannya di kemudian hari yang bersangkutan tidak kafir, itu sangat berbahaya. Nah, jadi di sini menunjukkan betapa bahayanya kalau kita serampangan dan sembarangan untuk mengkafirkan orang lain. Jadi intinya kalau kita lihat dari kaidah ke kaidah yang ditetapkan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah,
Intinya tidak lain dan tidak bukan. Jangan gampang mengkafirkan sesama muslim. Baik, kita masuk kaidah yang ke-10. Di sini dikatakan inna kulla qaulin wa fi'lin sadara an muslimin ihtamala walau bidha'fin ma laysa kufran hummila alaih. Jadi sesungguhnya setiap ucapan dan perbuatan seorang muslim yang bisa dibawa kepada kemungkinan yang tidak kafir walau dengan dalil yang lemah, maka harus dibawa kepada kemungkinan tersebut. Saya berikan contoh, saudara. Saudara-saudara kita dari kalangan Syiah, ada yang punya pendapat bahwa Al-Quran itu kurang. Al-Quran itu kurang. Artinya saat ini Al-Quran tidak lengkap sebagaimana pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pendapat ini bisa dimaknai dalam dua sudut pandang. Pertama, kalau yang dimaksud Al-Quran kurang itu sampai kepada kita sudah tidak sempurna itu Al-Quran, maka hukumnya adalah kafir. Jadi kalau kita menilai seperti itu berarti Syiah kafir. Tapi kalau yang dimaksud oleh mereka Al-Quran itu kurang dalam arti bahwasanya dulu ada ayat-ayat Al-Quran yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Al-Quran, kemudian dimansuh tilawahnya, dihapuskan tilawahnya sehingga saat ini tidak ada lagi di dalam Al-Quran. Kalau itu maksud mereka, maka tidak ada persoalan. Karena di kalangan Ahlus Sunnah pun, saudara, yaitu ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya satu, Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, dulu ada ayat rajam di dalam Al-Quran. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan dulu pernah dibaca dalam sholat itu ayat. Yang bunyinya di mana ada ayat yang berbunyi asy-syaikhatu wasy-syaikhu idza zanaya farjumuhumal battah. Jadi kalau ada perempuan ataupun laki-laki yang sudah berkeluarga, sudah merasakan hubungan intim dalam pernikahan yang sah, kemudian mereka berzina, maka rajamlah mereka sampai mati. Ini ayat Al-Quran pada awalnya. Tapi di kemudian hari ternyata dalam mushaf yang kita lihat saat ini ayat tersebut tidak ada. Nah, kenapa tidak ada, saudara? Sepakat ulama, ayat tersebut termasuk yang mansukhatut tilawah, yang tilawahnya dibatalkan. Ini nanti pelajaran usul fikih sudah sampai di situ? Belum sampai. Nah, nanti dalam pelajaran usul fikih ada ayat Al-Quran yang hukumnya mansukh, tilawahnya juga mansukh. Ada ayat Al-Quran yang hukumnya mansukh tapi tilawahnya tidak mansukh. Ada hukum Al-Quran, saudara, dalam Al-Quran yang tilawahnya yang mansukh, tapi hukumnya tidak mansukh. Artinya mansukh dibatalkan. Jadi ada ayat Al-Quran yang tilawahnya dalam Al-Quran masih ada, tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Seperti ayat wajibnya wasiat buat kedua orang tua. Sebagaimana kita pelajari dalam ilmu waris. Itu ayatnya masih ada dalam Al-Quran, tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Nah, ada lagi ayat, saudara, di dalam Al-Quran ayatnya sudah tidak ada tapi hukumnya tetap berlaku, yaitu yang barusan kita sampaikan, yaitu hukum rajam. Dalam Al-Quran udah nggak ada ayatnya tapi hukumnya tetap berlaku. Nah, ada lagi, saudara, dalam Al-Quran ini ayat dan hukumnya udah nggak berlaku. Nah, seperti apa? Seperti ayat radha'ah, ayat susuan. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah menyatakan, bercerita, bahwa dulu di dalam Al-Quran itu ada ayat susuan. Itu bayi yang disusui sebanyak 10 kali oleh seorang wanita, maka dia menjadi anak susunya.
Tapi kemudian kata Siti Aisyah, kemudian itu dibatalkan dengan ayat lain. Yaitu 5 susuan. Saudara, cukup untuk seorang bayi menjadi anak susu dari seorang wanita yang menyusuinya. Nah, yang berlaku sekarang ini saudara, mari kita lihat. Yang 10 susuan, yang 10 kali susuan, ayatnya dalam Al-Quran sudah tidak ada, dan hukumnya pun sudah tidak berlaku. Sedangkan yang 5 susuan, ayatnya dalam Al-Quran sudah tidak ada, tapi hukumnya tetap berlaku. Nah, karena itu, sekali lagi, kalau itu yang dimaksud oleh Syiah, jadi ada ayat-ayat dulu diturunkan oleh Allah, masuk dalam Al-Quran, kemudian dimansuhkan, dibatalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak protes. Kita tidak akan mengkafirkan Syiah. Tapi kalau yang mereka maksud, Al-Quran itu turun sempurna, tahu-tahu sekarang kenapa kurang? Oh, karena dipalsukan oleh Sayyidina Abu Bakar, karena dipalsukan oleh Sayyidina Umar, karena dipalsukan oleh Sayyidina Utsman. Oh, ada ayat-ayat yang sengaja dibuang oleh sahabat, dihapus. Maka mutlak keyakinan semacam itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kafir, murtad, keluar dari Islam. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi di sini kita lihat. Jadi kalau ada pendapat-pendapat semacam itu, nah ini yang tadi kita katakan. Jadi jangan kita kafirkan dulu, kita lihat dulu, ini maksudnya apa nih? Nah, ini maksudnya apa nih? Oh, kalau maksudnya begini, dia nggak kafir. Kalau maksudnya begini, dia kafir. Nah, jadi orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah harus arif dan bijak. Jadi coba kita takwilkan pendapat mereka. Nah, walaupun bid'afin, walaupun dengan dalil yang sangat lemah. Nah, selemah apapun, selama ada alasan untuk kita tidak mengkafirkan, jangan kita mengkafirkan. Sekarang kita masuk kaidah yang ke-11. Masih di halaman 236. Jadi kalau kita perhatikan dari kaidah yang pertama, 2, 3, sampai 11, kurang lebih intinya sama. Intinya semuanya sama. Jangan mudah mengkafirkan sesama muslim. Kita lanjutkan kaidah yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Innal kalimata idahtamilatil kufra min 99 wajhan thumahtamalatil imana min wajhin wahidin humilat ala ahsanit tahamuli wa huwal iman. Jadi innal kalimata, jika suatu kata atau suatu ungkapan atau suatu pernyataan mengandung kemungkinan kafir dari 99 sudut pandang. Jadi kalau dilihat dinilai dari 99 sudut pandang, ini kafir. Tapi kemudian dari satu sudut pandang dia mengandung kemungkinan iman. Jadi kalau kita lihat dari segi ini, wah ini kemungkinannya kafir. Dari segi ini, wah kemungkinannya kafir. Dari segi ini, wah kemungkinannya kafir. Dari 99 segi kemungkinannya kafir. Tapi kalau dilihat dari segi ini, kalau dari segi ini dia nggak kafir. Nah kalau dari segi ini nggak boleh dikafirkan dia. Nah kalau ini yang terjadi saudara, maka bawalah pandangan tersebut saudara kepada kemungkinan yang tidak kafir, jangan dibawa kepada kemungkinan yang kafir. Lagi-lagi kaidah semacam ini tidak lain dan tidak bukan adalah ihtiyatan, untuk jaga-jaga. Kita diajarkan untuk menjadi min ahlil wara dalam bersikap agar kita tidak mudah mengkafirkan saudara sesama muslim. Baik, kaidah ke-12. Nah, kita lihat kaidah ke-12 di halaman 237. Kurang lebih hampir sama dengan yang 11. Di situ dikatakan idza kana fil mas'alati wujuhun tujibut takfir wa wajhun wahid yamna'uhu fahumilat ala man'it takfir. Jika dalam suatu masalah ada banyak faktor yang menunjukkan pengkafiran dan ada satu faktor mencegah pengkafiran, maka diambil faktor yang cegah pengkafiran. Nah, kurang lebih sama dengan yang barusan, hanya berbeda redaksi.
Jadi kalau ada suatu masalah dari banyak faktor, itu bisa dipahami ini menunjukkan pengkafiran ini. Tapi ada satu faktor yang mencegah itu. Oh, kalau dipakai faktor ini tidak boleh dikafirkan. Maka ambillah faktor yang tidak mengkafirkan. Nah, ini ada dalam kitab Hasyiah Raddil Mahtar ala Duraril Mukhtar, yang terkenal dengan nama Hasyiah Ibni Abidin, juz 3 halaman 339. Atau dalam kitab Insaf Ahli Sunnati wal Jamaah Lisai Muhammad Salih Yusuf Al-Ali halaman 58. Baik, kita masuk kaidah yang ke-13. Al-khata'u fit tabri'ati khairun minal khata'i fil ittiham. Jadi kesalahan dalam kita tidak menuduh atau dalam membebaskan seseorang dari tuduhan, khairun, lebih baik daripada kesalahan di dalam menuduh. Nah, ini perlu saya sampaikan. Ini di zaman sekarang ini, kaidah ini banyak digunakan dalam dunia peradilan. Dalam dunia peradilan. Ternyata yang digembar-gemborkan oleh orang-orang barat, saudara, dalam dunia peradilan yang sekarang dipakai di mana-mana, itu kaidahnya bukan milik mereka, kaidahnya milik umat Islam, saudara. Jadi artinya seorang hakim, saudara, nanti kaidah yang ke-14-nya akan lebih jelas. Seorang hakim salah di dalam memvonis dengan membebaskan seorang jahat. Lebih baik daripada dia salah vonis menghukum orang yang tidak bersalah. Contoh, ada pencuri, saudara, begitu diadili, saudara, tidak cukup bukti, akhirnya hakim membebaskan dia. Si pencuri tidak dipotong tangan. Si hakim salah dalam mengambil keputusan, tapi bukan disengaja. Dia sudah ijtihad, berusaha. Tapi kesalahan si hakim masih lebih bagus daripada ada seorang bukan pencuri, saudara. Begitu diadili yang bersangkutan, katakanlah ada beberapa saksi palsu yang nuduh dia pencuri, akhirnya orang tersebut dipotong tangannya. Setelah selesai dipotong tangannya baru terbukti bahwa dia bukan pencuri, saudara. Nah, jadi kesalahan hakim yang pertama tadi membebaskan si pencuri tidak dipotong tangan masih lebih bagus daripada kesalahan menghukum si yang bukan pencuri dengan potong tangan. Karena kalau sudah dihukum potong tangan di kemudian hari terbukti dia tidak mencuri, mau bagaimana ngembaliin tangannya? Nggak ada jalan, saudara. Tapi kalau umpamanya seorang pencuri, begitu dihukum dia bebas, saudara, tidak ada masalah. Jika di kemudian hari terbukti dia mencuri, bisa diajukan lagi ke pengadilan. Bukti kuat, bisa dipotong tangannya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk menegakkan hukum, saudara. Nah, tapi kalau sebaliknya, kalau sampai dia salah yang bukan pencuri dipotong tangan, di kemudian hari terbukti dia itu tidak bersalah, ini menjadi fatal akibatnya. Nah, begitu juga di dalam persoalan mengkafirkan, saudara. Kalau ada seseorang kita kafirkan, saudara, atau seseorang yang kafir, kita anggap dia bukan kafir. Enggak, dia bukan kafir. Kalau menurut saya dia bukan kafir. Tapi sebetulnya dia kafir. Hanya menurut penilaian kita dia bukan kafir sesuai dengan pengetahuan yang kita punya. Vonis kita salah. Tapi masih lebih bagus daripada vonis seorang muslim kita anggap kafir. Pada kenyataannya dia bukan kafir. Saudara, kenapa? Saudara, kesalahan di dalam menganggap orang kafir itu sebagai muslim lebih bagus daripada menganggap orang muslim itu sebagai kafir. Sebab kalau orang muslim kita anggap sebagai kafir, saudara, apalagi si muslim itu suka mengganggu orang lain, nanti kita halalkan darah dia. Nanti kita bunuh dia. Nanti kita anggap kita ini berpahala dengan membunuh dia. Karena kita anggap kafir harbi yang suka mengganggu umat Islam. Nah, itu fatal sekali. Tapi kalau ada orang kafir, kita anggap muslim. Mungkin karena dia sopan, dia santun, saudara, dia baik, dia nggak pernah melakukan apapun. Kita anggap dia muslim, padahal dia kafir. Masih lebih bagus kesalahan kita menilai
seorang kafir sebagai muslim daripada menilai seorang muslim sebagai kafir. Nah, lagi-lagi di sini menunjukkan betapa hati-hatinya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam persoalan mengkafirkan sesama muslim. Nah, kaidah yang ke-14. Mari kita lihat. Nah, kurang lebih serupa dengan tadi. Cuman ini lebih tegas menyebutkan soal Islam kafirnya. Kalau tadi soal pembebasan seseorang dari tuduhan dengan menuduh. Nah, di sini dikatakan al-khata'u fi idkhari alfi rajulin fil Islam khairun minal khata' fi ikhraji wahidin minhu. Kesalahan dalam memasukkan 1000 orang ke dalam Islam lebih baik daripada kesalahan mengeluarkan seseorang dari Islam. Jadi ada 1000 orang di luar Islam, kita anggap mereka Islam, masih lebih bagus walaupun kita salah di dalam menilainya. Kesalahan kita tersebut masih lebih bagus daripada kesalahan ada orang Islam di dalam Islam kita keluarin dia dari Islam, saudara. Jadi kesalahan memasukkan 1000 orang di luar Islam ke dalam Islam masih lebih bagus daripada kesalahan mengeluarkan seorang muslim dari Islam. Jadi kurang lebih hampir sama dengan kaidah sebelumnya. Yang terakhir 15 al-khata'u fi tarki alfi kafirin fil hayati ahwanu minal khata'i fi sabki mahjamatin min dami muslimin. Kesalahan dalam membiarkan 1000 kafir hidup lebih ringan daripada kesalahan dalam menumpahkan setetes darah seorang muslim. Ini dikupas dengan panjang lebar oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad halaman 223 dan 224. Dan ini juga dikutip oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari juz 13 halaman 300. Nah, saudara, kaidah ini lahir dari peristiwa yang kita ceritakan kemarin. Tatkala sahabat Nabi yang bernama Usamah bin Zaid ibn Harithah membunuh seseorang di medan dalam satu misi jihad, padahal orang tersebut sudah mengucapkan la ilaha illallah. Begitu disebut la ilaha illallah dibunuh. Nah, itu sudah kita kupas, saudara, dengan panjang lebar. Nah, jadi di sini saudara, kesalahan beliau menumpahkan setetes darah seorang muslim itu fatal. Fatal, saudara. Nah, jadi di sini andai kata saudara beliau tidak tumpahkan darah si muslim tadi. Nah, menduga dia Islam, ternyata dia salah, ternyata orang tersebut memang berhak untuk dibunuh. Dia nggak jatuh ke dalam hal yang sangat fatal. Tapi kalau dia duga kafir, dia bunuh. Ternyata di kemudian hari Nabi mengatakan dia nggak kafir, nggak boleh kau bunuh. Itu akibatnya sangat fatal. Berarti sudah menumpahkan darah muslim. Nah, ini hadis tersebut dikupas oleh para ulama sehingga lahirlah kaidah. Artinya di sini kita ada pelajaran lain. Para ulama kita itu membuat kaidah bukan dari kantongnya. Para ulama itu membuat kaidah, saudara, bukan ngarang-ngarang, bukan. Para ulama itu membuat kaidah dari hasil ijtihad mereka menggali hikmah-hikmah yang ada dari berbagai ayat Al-Quran maupun hadis Nabi dan dari berbagai peristiwa yang terjadi di zaman Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, inilah kaidah yang ke-15 dari pelajaran kita tentang akidah Islamiyah. Baik, sampai di sini kita persilakan terlebih dahulu sebelum kita buka tanya jawab. Singkat saja kita persilakan kepada para ustadz dari sebelah kanan kalau ada yang ingin menambahkan. Tapi sebelum saya sampaikan, ingat semua, inti dari 15 kaidah sesuai dengan judulnya, saudara, Al-Qawaidul Usuliyah Al-Mani'ah Anit Takfir Bainal Muslimin. Artinya kaidah-kaidah usul yang mencegah pengkafiran antar sesama muslim. Ini 15 kaidah dipegang, insya Allah kita tidak mudah mengkafirkan orang lain. Tapi ingat, sekali lagi saya garis bawahi, adapun hal-hal yang kufrun bawah udah nggak bisa ditakwilin, saudara. Jadi sesuatu udah nggak bisa ditakwilkan, udah. Ada
saudara, udah nggak bisa ditakwilkan sama sekali. Maka hukum kekafiran yang nyata, yang terang, yang sudah tidak bisa ditakwilkan sama sekali, tidak ada tolerir, tidak ada sudut pandang yang menganggap itu Islam, maka mutlak wajib kita kafirkan. Jadi jangan sampai nanti mentang-mentang kita berikan 15 kaidah, akhirnya apa saudara? Akhirnya yang bersangkutan nggak mau kafirkan Ahmadiyah, akhirnya yang bersangkutan nggak mau mengkafirkan Nasrani dan Yahudi, akhirnya yang bersangkutan nggak mau mengkafirkan saudara aliran-aliran yang sudah nyata-nyata kafir. Nah itu salah penempatan. Jadi 15 kaidah ini bukan digunakan untuk tidak mengkafirkan orang kafir, bukan. 15 kaidah ini saudara, kita tidak boleh mengkafirkan seorang muslim sebelum kita punya dalil qat'i yang nyata, jelas, tanpa keraguan yang bersangkutan itu kafir. Tapi kalau sudah nyata, jelas dia kafir, silakan dikafirkan. Tapi kalau tidak nyata, jangan sekali-kali untuk dikafirkan.